Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Matius 7. Matius 7 ayat 12 hingga 14. Matius 7 ayat 12 hingga 14, demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca sekilas tentang Matius 7 ayat 12 sampai 14, kita mungkin teringat akan sebuah konsep yang namanya golden rule, sebuah aturan emas. Dikatakan apa yang kamu ingin orang lain lakukan, maka perbuatlah itu terlebih dahulu kepada mereka. Apakah Matius 7 ayat 12 mengatakan hanya demikian saja maknanya? Ternyata kalau kita dalami lagi Bapak Ibu, Matius 7 ayat 12 sampai dengan 14 ini lebih daripada sekedar golden rule. Karena apa? Karena Matius 7 ayat 12 sampai dengan 14 ini mengingatkan kepada kita sebuah konsep yang dikenal dengan hukum kasih. Di mana hukum kasih ini benar-benar berakar dari tradisi Israel. Sebuah firman yang Tuhan ajarkan kepada mereka dalam kitab Ulangan maupun kitab Imamat, yang Yesus kembali sampaikan lewat hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hati, jiwa, dan juga pikiran, dan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 7 ayat 12 sampai dengan 14 mengingatkan setiap yang membaca dan mendengar pengajaran Yesus akan hukum tersebut. Sebuah firman yang menegaskan bahwa kita harus mengasihi orang lain, melakukan perbuatan kasih kepada orang lain, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan lewat itulah kita dapat mengasihi Tuhan. Bagian itu dikatakan sebagai pintu yang sesak. Karena apa? Mengasihi adalah pintu yang membawa kita kepada kehidupan. Relasi kasih adalah sesuatu yang menolong kita untuk boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Bukan pintu yang lebar. Karena melakukan kasih berarti kita bersedia untuk merelakan segala sesuatunya. Rela untuk dicap sebagai orang yang sok suci, rela untuk dilukai, dan rela untuk meneladani Kristus yang walaupun ia adalah Allah, tetapi ia berani melepaskan itu untuk menyelamatkan kita. Melakukan kasih adalah sesuatu yang harus kita lakukan, walaupun itu sulit, tetapi itu membawa kita kepada kehidupan. Marilah kita merenungkannya, Bapak Ibu. Apakah perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan keseharian sudah mencerminkan kasih yang Tuhan ajarkan? Apakah sebelum melakukan apa yang kita lakukan pada orang lain telah kita pertimbangkan terlebih dahulu? Apakah kita telah mengenakan firman Tuhan sebagai dasar pertimbangan kita yang utama dalam mengambil segala keputusan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman ini kami diingatkan untuk mengasihi orang lain, melakukan kasih kepada sesama kami, yang membawa kami kepada kehidupan. Tolong dan mampukan kami, agar kami boleh menjadi pelaku kasih yang nyata sekalipun kami mungkin harus merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Biarlah teladan Yesus Kristus menginspirasi kami untuk menjadi pelaku-pelaku kasih yang nyata dalam kehidupan keseharian. Dalam nama Anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan bahwa pada hari Minggu kita akan kembali beribadah sebagaimana biasanya. Kita akan beribadah pada pukul 7 dan juga pukul 9, ibadah umum GKI Cicurug seperti biasa. Pada tanggal 4 September pada pukul 7 dan pukul 9. Mari kita menyiapkan hati kita dan juga mengarahkan hati kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kegiatan ibadah kita. Dan juga Bapak Ibu, mengingatkan pada tanggal 11 ada kegiatan donor darah. Mari kita juga berpartisipasi di sana untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Juga pendaftaran baptis anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anak-anaknya, silakan mengambil formulir yang tersedia di Tata Usaha Gereja maupun dapat berkoordinasi dengan penatua pendamping wilayah masing-masing. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 September 2022. Kiranya ini semua menjadi perhatian dan berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.